Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma wasi'ana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'alallahu wa iyyakum min ibadihi shalihin wa min ibadihi shalihin wa min ibadihi syakirin. Alhamdulillahilladzi amarna bi amali shalihah wa nahaa 'anil hawa sayyi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimahullah, sayyidina dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya pagi hari ini sama-sama kita muhasabah baru kehidupan kita bersama. Ini saya bawakan kitab, ada kitab Adhkar, juga ada kitab Tabaibul Akhbar Jannah wa Nar. Ini sebagai muhasabah kita bersama. Karena manusia hidup itu hanya menunggu waktu. Betul kan? Hanya menunggu waktu. Waktu yang ada akan terus berjalan. Ramadan yang ada terus berjalan. Namun bagaimana waktu yang ada itu bisa bermanfaat buat kita. Bisa hasil waktu itu kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Karena waktu ini akan habis. Umur kita pun juga mungkin habis. Semuanya akan habis. Maka kita sebenarnya perjalanan hidup ini dari mulai kita dari alam arwah atau alam ruh kita, dari alam arwah ruh digiring sama Allah menuju alam musyahadah. Setelah alam musyahadah, Allah giring kita berada di alam rahim. Alam rahim digiring lagi ke alam dunia. Alam dunia masuk ke alam kubur. Alam kubur digiring lagi alam kita, digiring lagi pada alam yaumul hisab. Kemudian ada alam syuruh. Semuanya terus kita masih panjang. Sekarang saat ini kita berada di alam dunia. Ya, mungkin kita awali dari satu demi satu. Dari alam ruh dulu. Kita mungkin berada di alam ruh, belum pernah merasakan seperti apa alam ruh itu. Apakah di sana ada ujian? Apakah di sana ada kenikmatan? Kita tidak pernah merasakan alam ruh itu. Mungkin kalau saya tanya, ada nggak yang pernah merasakan kita di alam ruh seperti apa? Apakah ada seperti ini? Apakah ada Ramadan dan sebagainya? Apakah ada pramuja dan sebagainya? Tidak ada. Karena alam ruh itu adalah alam di mana kita awal mula perjalanan. Makanya alam ruh itu dia sudah. Maka kata Allah, wa ruh malaikat sofan. Ruh dan malaikat pernah berdampingan dan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak, ruhnya dulu, ruhnya pernah berbaris bersama-sama malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebenarnya ruhnya mulia. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian digiring setelah alam ruh ke alam syahadah. Ada yang pernah merasakan alam syahadah? Padahal kita pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya kita sama Allah, alas rabbikum qaul wala sayna. Itu pertanyaan yang pernah kita dapatkan. Wahai si jambang bayi, apakah kau percaya bahwasanya aku ini adalah Tuhan? Alas rabbikum qaul
kita, saya bersaksi bahwa Tuhan kami pernah merasakan kalimat itu. Dan itu terus berjalan. Kita masuk ke alam rahim dan kita tidak pernah juga merasakan dibawa orang tua kita ke majelis taklim, dibawa orang tua kita ke tempat-tempat yang mungkin kita tidak pernah tahu. Kita pun tidak pernah merasakan ada satu rasanya kayak apa alam rahim. Tidak ada yang tahu. Setelah alam rahim dikirimlah kita ke alam dunia. Alam dunia ini kita rasakan sekarang. Boleh saya nanya apa yang kita rasakan sekarang? Bapak sekarang rasanya apa? Mungkin saat ini Allah takdirkan kita berada di bulan suci Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan yang agung. Mu'azzimun bimakna layain. Bulan yang agung di mana di dalamnya ada dua makna. Apa itu Ramadan? Yang pertama maknanya adalah sirrun amalun, amalnya tersembunyi. Wasirrun batinun, dan amalnya secara batiniah tanpa zahir, tidak kelihatan. Itu namanya Ramadan. Maka ibadah dan amalnya di bulan Ramadan ini sebutannya sirrun amalun wasirrun batinun. Hanya hubungan ibadah sang khalik dengan sang makhluk. Kita yang kita kerjakan pagi hari ini pun adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun nanti akan ada imbal balik. Apa imbal balik? Tentunya pahala. Ya. Maka sampai kata Allah dalam hadis kursinya, as-sawmuli wa ana azibi, itu namanya ibadah puasa karena rahasia. Puasa ini untukku dan pahala puasa adalah urusanku, kata Allah. Berarti otomatis ibadah puasa ini agung dan luar biasa, dan pahalanya nggak bisa dihitung, Bapak. Nggak bisa dihitung. Bahkan dosa yang kita miliki sebesar apapun itu pun akan dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya di bulan suci Ramadan. Maka bersyukur ketika ini pagi hari kita masih ditakdirkan sama Allah berada di bulan suci Ramadan, masih bisa diberikan kesempatan umur yang masih ada, kesempatan sehat yang masih ada. Ya. Kalau saya sekarang pagi hari ini diuji sama Allah, suara saya hilang. Padahal sebenarnya kalau secara zahirnya saja, padahal saya dari mulai malam pertama sampai malam 9, saya ya'rifullah, tahu Allah, wa ibadullah, dan saya beribadah sama Allah. Asbab terawih tiap hari saya keluarkan suara, maka suara saya hilang. Ya. Ini ujian. Lah Bapak sudah dengerin aja, kita dengerin doang, suara masih utuh. Habis buka nyantai, gak usah buru-buru. Nah, kalau saya habis buka mikirin, liatin kakek di jalan, ini malam di mana, nanti habis isak kemana, habis subuh kemana, itu selalu itu. Nah, makanya kita sama-sama muhasabah. Yang dekat sama Allah saja diuji sama Allah, tapi saya tidak merasa dekat dengan soleh tidak. Tapi ini adalah ketentuan Allah yang mungkin saya sudah ditakdirkan. Nanti kamu saya uji di bulan Ramadan, pas tanggal 10 kamu suara kamu saya hilangin, saya kurangin. Tapi saya uji kamu bisa buktikan enggak, masih tetap bisa berbuat baik kepadamu. Alhamdulillah saya paksakan, dan saya yakin dengan asbab ini saya sudah disahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang lama di sini. Umur masih ada, maka manfaatkan waktu yang ada itu agar supaya bisa bermanfaat. Allah bermanfaat. Maka ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu. Maka pahala besar apapun semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita di dunia ini pastinya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudah yang kita bayangkan. Bapak sekarang sholat berjamaah seperti ini, Bapak juga ada di majlis seperti ini, insya Allah pahalanya besar sekali. Besarnya luar biasa. Apabila
nanti kita seperti ini, ajal kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu min alamatil husnul khotimah. Man jaa ajaluhu fa yaqulu ilma alamatil husnul khotimah. Orang-orang yang nanti meninggal karena sebab ada kaitan dengan menuntut ilmu, itu min alamatil husnul khotimah. Maka alhamdulillah musola ayat pasti ini senantiasa mengadakan kajian taklim seperti ini. Bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan pasti juga ada. Maka orang-orang yang senantiasa hadir di majelis taklim seperti ini, kalaulah nanti ajarannya diambil sama Allah, dia nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, masuk surganya Allah, Allah nggak hitung-hitungan. Ya. Kalau nanti sudah Allah dari tinggal sama kita, bapak-bapak semuanya diberikan kesempatan sama Allah. Kamu dulu sering berada di majelis ilmu, sekarang kamu masuk surga, maka kamu gak boleh sendirian masuk surga. Ajak yang lain, ajak yang ada di sebelah kanan kiri kamu. Kalau belum ketemu, cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, nggak boleh berhenti sama Allah. Ini mungkin sekarang diingat-ingat Kang Karong sampingnya Kang Riyadi. Nanti kalau Kang Riyadi masuk surga, Kang Karong dicolek, suruhnya itu nggak ada. Ada Ustaz Nur, di sampingnya ada Pak siapa? Kang Zena, sampingnya ada. Kalau nanti Kang Nur masuk surga, ditanya, Nur Hadi, kamu sekarang di surga, kamu nggak boleh mengakan sendiri, cari ada yang pernah ada di samping kanan kiri kamu. Itulah. Jadi orang-orang yang berada di majelis ilmu nggak boleh berhenti mencari orang-orang yang ada di sekitarnya untuk sama-sama bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya saya ada di sini, saya tidak dapat pada mas kalian. Allah takdirkan saya masuk surga, saya tidak boleh sendiri. Mana jamaah yang pernah kamu sampaikan tentang ilmu? Mana orang-orang yang ada di hadapan kamu? Mana orang-orang yang ada di sisi kanan kamu? Ajak semuanya masuk surga, semuanya kamu ajak. Kamu gak boleh berhenti, gak boleh berhenti sebelum bosan kita ngomongin orang-orang syafaatnya majelis ilmu. Maka orang-orang yang ada di majelis ilmu seperti ini, Pak, itu pahala tanpa pernah berhenti dan terus mengalir. Maka sampai meninggal kita min alamat husnul khotimah. Sholat kita udah biasa, puasa kita masuk dalam rutin, qiyamul lail dan sebagainya sudah kita jalan, tapi itu semua belum tentu jaminan bisa menjadi asbab masuk surga. Tapi justru majlis yang seperti inilah. Tapi jangan anggap saya mengaji aja gak sholat, toh nanti husnul khotimah. Gak bisa juga. Tapi justru lebih dasar lagi sholatnya istiqomah berjamaah, puasa yang sering Kamis jalan, subuh puasa jauh. Ada lagi namanya puasa apa? Ayamul Bid, atau mungkin puasa yang lainnya. Ditunjukkan dengan kita ada seperti ini, setiap minggu ada, kita ada, insya Allah min alamatil husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah pasti masuk surga. Itulah ketika kita di dunia, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bukan hanya pertanggungjawaban tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Kalau udah orang-orang itu beramal soleh, dia itu adalah makhluk sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Orang yang soleh balasannya surga, dan surga itu kita abadi, dan di bawahnya ada sungai mengalir. Radhiyallahu anhu wa ra'an, dari kalimat khasyarullah. Allah, ya Allah, kita masuk surga
surga dan kita redho minimal kita beribadah sama Allah. Nah, saya tanya sekarang, redho nggak ini pagi? Redho tidak? Kalau nggak redho, ya tentunya nggak ada pahala. Karena apa? Orang yang ada di tempat ini, mereka yang berpahala pertama al-mu'allim atau mu'allimah. Kemarin sudah saya singgung. Yang ada di tempat ini yang berpahala adalah mu'allimah. Siapa itu mu'allim? Orang-orang yang menyampaikan ilmu. Yang kedua muta'allimah, bapak-bapak semuanya. Ini yang nanti akan mendapatkan pahala. Kemudian mustami'an atau al-mustami'un, orang-orang yang mendengar. Apa mendengar? Apa yang saya sebutkan didengar? Didengar. Yang keempat al-muhibbuna, al-muhibban, orang-orang yang cinta dan mahabbah, suka ada di majlis seperti ini, pasti pahala itu akan kita dapatkan. Kalau kita tidak muhibbah, tentunya kita akan dapat pahala. Walaupun kita mustami mendengarkan, walaupun kita muta'alim belajar, tapi kalau tidak ada cinta dan mahabbah di majlis ini, maka pahala tidak akan kita dapatkan. Maka Bapak, sebenarnya masuk surga itu kalau tahu ilmunya gampang, betul tidak? Tapi kita ini ngerti diri. Kan ada tuh sebuah syair, ilahi ilas tulis firdausi ala aqwa ala naril jahil. Itu kita mestinya. Walaupun gampang ketika kita masuk surga untuk ilmunya, tapi sebenarnya kita ini gak pantas masuk surga karena kita tahu. Dan kita pun kalaupun dimasuki dalam neraka pun kita gak akan merasa kuat. Saya tanya, Bapak pantas masuk surga? Bapak kuat ketika masuk neraka? Gak akan kuat. Itu kalimat sihir yang sangat luar biasa. Tapi semuanya itu ada ilmunya. Ya Pak ya? Asal Bapak di sini mahabbah, cinta. Makanya orang itu akan rindu. Ya Allah ya Rabb, saya ingin masuk surga. Maka saya harus berbuat apa nih? Ya udah. Salah satunya yang paling gampang. Bapak di sini mah sendirian, ngantuk juga boleh. Apalagi pagi ada nasi uduknya. Kebetulan pagi itu kan ini sebenarnya kalau ada air saya juga bisa minum karena ini bukan puasa. Nah ini justru ini yang lebih besar pahala kita. Masya Allah. Masya Allah. Maka bersyukur bapak-bapak semuanya dipilih sama Allah. Kalau tidak dipilih sama Allah, Pak, Bapak tidak akan ada di sini. Dari sekian RT ada mungkin sekitar 400 orang. Itu buat ke 6 juta 0,9% yang ada di pagi. Tenang Pak, berarti surga itu nanti luas bagi kita semua. Dan kita pun sebenarnya juga nggak serta-merta langsung bisa masuk surga. Banyak mampirnya. Berjalan itu ada kepleset segala macam. Ya sama dengan kita. Maka harapan kita semoga amal ibadah kita ini lurus dan benar dan terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu dalam perjalanan hidup di dunia ini semuanya akan diminta sama Allah. Nah, setelah dunia ini kita sudah waktunya sudah sampai, maka kita akan masuk ke alam berikutnya. Apa itu alam berikut? Yakni alam barzah atau alam kubur. Nah ini udah kebayang. Kalau alam dunia kan seperti itu, kita rasakan seperti apa? Ada susah senang, ada bahagia dan segala macam. Dan itu semuanya akan kita pertemukan sama Allah SWT. Nah kalau kita sudah masuk ke alam kubur, apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan ya ini pagi. Ini pagi amal-amal yang harus kita lakukan. Alam kubur ya tentunya kan saya juga belum pernah. Seperti apa alam kubur itu? Ada yang tahu alam kubur? Paling punya bayangan alam kubur ya adanya di
kuburannya 2 kali 1. Nanti meninggal dikubur udah tinggal pergi. Jangan salah, alam kubur itu nyata. Yunadi sama, ada panggilan dari langit. Biar kita ada yang namanya rasa takut apa alam kubur itu, karena kita nanti akan ada di sana. Bapak bisa merasakan ketika Allah uji kita dan tentu kesempitan, Allah uji dalam rasa sakit, kita mungkin udah bahasanya itu nyerah. Di alam kubur itu kan ada istilah nyerah. Bapak sakit di dunia bisa berobat, Bapak ada di dunia gelap bisa mencari tempat terang, Bapak di dunia ini sempit bisa mencari bantuan dan sebagainya. Tetapi kalau nanti dalam kubur gak akan ada yang bisa yang nolong kecuali amal dan ibadah kita. Karena alam kubur itu apa? Di situ disebutin alam kubur itu ana baitun bidulumat. Apa? Ana baitun bidulumat. Saya adalah rumah yang dimana kamu akan berada di sebuah tempat yang amat gelap di antara kegelapan yang ada. Itu alam kubur. Jadi alam kubur itu memang nanti kita akan berada di tempat yang amat gelap, dan gelapnya gelap di antara kegelapan. Peteng beduk, tahu nggak peteng beduk? Ini orang Jawa tahu kan? Pokoknya alam kubur itu ya di zulumat, seluruh gelapnya di antara kegelapan. Kalau kita di dunia gelap, pasti kita akan mencari sebuah cahaya, akan mencari sebuah penerangan. Mungkin lampu, ya, mungkin senter, mungkin korek api. Bapak bayangin ketika tidur tiba-tiba mati lampu, tokennya habis. Pernah yang rasain lagi tidur gak keingetan tokennya diisi, tahu habis jam 1 malam. Kita pasti gak bisa nafas. Anak nangis bingung, dari senter gak karuan, kita apa-apa. Betul. Itu yang kita rasakan di dunia ini, alam gelapnya kita. Tetapi alam nanti kita akan hadapi ana baitun bidulumat. Saya adalah rumah di mana kamu nanti akan berada di sebuah tempat yang memang tempat yang benar-benar gelap. Maka tempat yang gelap itu binuri bisolatil lain. Caranya alam kubur yang gelap itu kita bisa terangi dengan cara sholat di malam hari. Coba biasa sholat di malam hari, biasa. Saya bosan sebulan penuh tuh sholat di malam hari. Di mana? Bisa. Terawihnya kadang-kadang. Betul itu. Padahal ini nanti sholat ini nanti yang kita kerjakan akan menjadikan asbab alam kubur kita menjadi terang. Sekarang pakai logika saja. Bapak dimasuki tepi, tutup tanpa cahaya, apa yang kita bisa rasakan? Sama ketika dalam kubur pun sama. Bapak dimasukin ke dalam kubur, itu pasti akan gelapnya luar biasa. Maka ini disebut ana baitun bidulumat. Saya adalah rumah yang paling gelap dan kegelapan, tanpa ada cahaya apapun. Maka binuri bisolat, maka terangilah yang gelap itu dengan sholat kalian. Katakan, berarti sekarang kita punya bayangan kalau takut dengan kematian. Kalau kita nanti masuk dalam kubur, kita yakin sholat kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah yang gelap itu nanti akan menjadi terang. Kebayangkan sekarang? Oh, berarti saya harus punya tempat yang bagus, yang indah, yang terang. Saya harus menjalankan sholatnya di malam hari. Tapi ini sebutin bukan sholat biasa saja. Semua sholat yang kita lakuin itu akan menjadikan asbab terangnya alam kubur kita. Ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya kita diam-diam di malam hari. Ya.
Terawih itu sebenarnya hukumnya sunnah muakkad. Maka jangan anggap terawih itu adalah terawih yang biasa. Kita kadang sepelein, Allah baru hari 10 besok masih ada terawih. Ya kan? Sholat terawih nanti di rumah dia bisa. Kan kadang-kadang kita begitu. Apalagi nanti menjelang Lebaran, kita bisa kayak itu jamaah orang-orang yang diam di musola. Padahal kita tahu dengan diam itu salah satu di antaranya setelah dia bisa menerangkan alam kubur kita. Ini di dalam kitab Al-Qur'an ada bahwasanya sholat itu kata Kanjeng Nabi maqama Ramadan. Buku takaruban iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan diam kita di bulan Ramadan itu dengan takaruban iman wa ihtisaban ghufir lahu, maka Allah akan ampuni ma taqaddama min dhanbi, semua dosa kita yang kita miliki. Dosa yang kita miliki akan dihapus sama Allah dengan qiyam yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bapak terawih setiap malam dari mulai malam pertama sampai malam ke-11 itu yakin menjadikan asbab dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan kalau bagaimana mati sampai qiyam yang kita lakukan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita lakukan, insyaallah min ahli jannah. Masuk surga. Orang dosa diampuni. Memang tidak banyak punya dosa. Punya kan? Saya aja merasa banyak dosa dan bahkan saya di sini banyak dosa. Saya yakin banyak dosa. Dan belum tentu saya itu sudah pernah dihapus sama Allah. Maka yakin ketika ini pagi tadi itu sudah sholat subuh berjamaah, ya, dilanjutin tahlil, masya Allah, insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, rezeki cukup, sehat ada, umur ada, yakin sholat kita diterima sama Allah, pikiran akan menjadi tenang. Qaribu minallah, wa qaribu minal jannah. Dekat dengan Allah dan dekat dengan surga Allah Subhanahu kunci itu. Makanya Pak, orang-orang yang punya penyakit tidak bisa tidur karena apa? Satu di antaranya sering meninggalin sholat, nggak tenang karena berpikir. Coba bapak anaknya sakit nggak bisa tidur kan? Bapak banyak utang nggak bisa tidur. Bapak dikejar-kejar di kolektor nggak bisa tidur. Tetapi kalau kita sudah kebiasaan dekat dengan Allah, pasti akan tenang hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, selain daripada bahwasanya alam kubur itu adalah alam yang akhirnya luar biasa, di situ disebutkan wa ana baitul wahidatu. Alam kubur nanti kamu akan ada di sana. Wahidatu, kamu nanti akan sendiri. Bapak nanti akan sendiri, walaupun Bapak dikuburi bersama-sampingan, itu nanti Bapak akan sendiri di sana. Kalau nggak percaya tanyakan Karol, pasti di sana sendirian. Memang ada. Ditumpuk 10 orang, dia ramai. Nanti kalau ada dipukul malaikat, ditolongin kakak. Nah, itu beda cerita. Yang jelas nanti di sana sampean akan berada di sebuah tempat yang mana kamu nanti akan sendirian. Maka ketika kamu nanti sendirian di sana, fas'alaka mu'nisan bi qira'atil Qur'an. Kalau nanti kamu dalam kubur nanti sendirian, maka bagaimana caranya kamu mencari teman? Maka bagaimana caranya kamu nanti senantiasa berbicara, senantiasa berdialog? Maka di sini fas'alaka mu'nisan bi qira'atil Qur'an, maka jadikan ramainya alam kubur kalian itu bi qira'atil Qur'an, dengan sering-sering baca Al-Qur'an.
dengan membaca Al-Quran kita rutin, insya Allah Al-Quran yang nantinya tadinya kita sendiri sana akan menjadi kamu. Bapak akan merasa ketakutan di sana. Karena apa? Al-Quran itu nanti akan menjadikan syafaat. Al-Quran wasiyah atau asyam Al-Quran yasfa'ana dan abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu nanti hari kiamat dan di alam kubur dengan Al-Quran itu akan menjadikan mukhlisan biqiraatil Quran. Tadi dengan sholat kita, alam kubur yang tadi bahasa itu terang dengan sholat kita, dan akan menjadi semua ramai dengan bacaan Al-Quran yang kita baca ketika di dunia. Nah kemudian wa'ana itu betul, dan saya itu adalah rumah yang nanti di situ kamu akan dihidup dengan tanah. Alam kubur sampai itu nanti akan dihidup. Ada orang yang meninggal ditaruh dan tidak ditumpukin tanah, pasti semuanya akan dihidup dengan tanah. Boleh dikata mungkin barangkali kalau rogi kan kita akan bisa bernafas, betul tidak? Tapi di sini wa'ana baitu bituro fa'il firosi bi'amal soleh. Kalau kamu nanti berada di kubur sudah terhimpit dengan tanah, agar himpitan itu lepas, maka fa'il firosi bi'amal soleh, dengan amal soleh melepaskan himpitan alam kubur yang nanti kita hadapi. Kebayang alam kubur itu nanti akan menghimpit kita, badan kita akan dihimpit. Tetapi himpitan ini akan bisa lepas dengan cara fahmil firos ya amal soleh, melakukan amal-amal yang soleh. Amal yang soleh yang seperti apa? Amal soleh yang seperti ini, kita ada di majlis seperti ini amal soleh. Ini amal yang memang Allah suka. Ini adalah perubahan kita di jinnah. Ini adalah pertama surga di dunia. Pertama surga di dunia ini adalah aliman wa muta'alliman. Surga di dunia itu adalah aliman wa muta'alliman. Ada orang alim menjaga ilmu dan ada orang yang belajar tentang ilmu itu. Maka itulah yang nanti akan menjadikan asbab terhimpitnya kalian dalam kubur bisa lepas, dan tentunya akan menjadi luas, tak terbatas, tak terhingga pada kita dalam kubur walaupun terhimpit. Tapi insya Allah dengan amal soleh, Bapak dalam kubur akan mendapatkan nikmat kubur. Kuncinya selamanya kita punya akhirat. Kalau dalam kubur mendapatkan nikmat kubur, pasti nanti mendapatkan yang namanya nikmat akhirat, yakni alam surga. Kita berada di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alam kubur sudah terhimpit, alam kubur sudah gelap, kesananya akan semakin sulit. Kalau dari alam kubur kita sudah terang, alam kubur sudah banyak yang mendapatkan kenikmatan, kesananya akan menjadi nikmat. Hadirin rahimahumullah, saya ingin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain daripada itu, wa ana baitun su'al munkar wa nakir fa'aksiru ala dhahri biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Alam kubur nanti saya adalah rumah, nanti akan ada munkar dan nakir. Wa ana baitun su'al munkar wa nakir. Saya adalah rumah di mana nanti ada munkar dan nakir, dan itu pasti ada, itu pasti akan kita hadapi. Maka kalau kalian ingin selamat, fa'aksiru al-dhahri biqauli la ilaha illallah. Sering-sering dan perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak ketika ditanya mengenai munkar nakir pun dengan santun, dan bahkan makan munkar nakir pun gak akan tanya, karena dia ahli min qaulilah. Makanya tadi Pak, saya alhamdulillah dari mulai saya mondok, dari sebelum mondok dikenalin sama orang tua kita, diajari
sering membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Pak nanti akan menjadikan asbab selamat daripada pertanyaan malaikat mukarram. Gak percaya? Silakan dicoba. Sekarang gak usah mikir la ilaha illallah, nanti akan ada penyesalan di antara 1000 penyesalan. Makanya saya biasa, makanya saya bilang bosan, mohon maaf nih, kalau saya habis sholat, saya tidak akan terlepas daripada kalimat la ilaha illallah, karena saya punya keyakinan dengan kalimat la ilaha illallah itulah yang nanti akan menjadikan lisan kita mudah menjawab pertanyaan daripada malaikat mukarram nanti. Nih siap-siap yang usianya sudah tua nih sekarang kita. Namanya umur tidak ada yang tahu, bisa tua bisa muda. Yang tua itu lebih pantas kadang-kadang rasanya. Tapi berdoa sama Allah yang tua disehatkan daripada Allah SWT. Bukan doa, bukan. Karena memang yang namanya tua kemana lagi? Apalagi kita sudah rata-rata 40 tahun. Kita menunggu 30 tahun ke depan. Kira-kira sampai tak umur kita? Ya belum tentu. Faidah ja'ala wa yastahilu sa'atu wa yastahilu. Apabila ajal datang, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Maka yang perlu kita persiapkan sekarang. Wah, benar juga kata Pak Umar. Menang-menang rohis, menang-menang hamil ya, ngomongin dalam kubur. Tapi kita tahu kenapa? Kita harus persiapkan. Kalau kita tidak takut dengan alam kubur, maka ya bisa saja Allah Allah sholat jamaah, Allah kajian taklim biasa. Justru yang seperti ini amal soleh kita yang nanti akan mendapatkan kenikmatan alam kubur kita dengan asbab amal soleh seperti ini. Oh, begitulah. Biar nanti gak nyesal. Tapi kan kita bukan dia pokoknya ada orang yang meninggal dimasuki di alam kubur, otomatis 7 langkah para takziah meninggalkan, maka malaikat mukarram akan. Tapi yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita baca setiap saat, mukarram ini berpikir ini ditanya apa tidak ya? Dia itu jamaahnya kamu karom, dia masih bikin la ilaha illallah, yasinan la ilaha illallah, akikahan la ilaha illallah, ya syukuran nikahan la ilaha illallah, terawih la ilaha illallah. Semuanya saya dorong, aduh kayaknya berat. Terus kayaknya ini jamaahnya Pak Umar ya, disampaikan dulu dia sering baca Allah. Ya siapa? Bukan ada dulu, malah justru anak terjadi dia tahu mau itu apa yang mengharapkan dari aku, malah anak kita. Jadi insya Allah dengan sering-sering dengan kalimat dari Allah kita akan selamat daripada pertanyaan mukarram. Saya yakin beberapa menghafal Allah nanti meninggal balik pertanyaannya mana buka, mana buka, ya kan? Mana kita buka. Nanti waktu kapan pertanyaannya itu nggak jadi jaminan Pak. Di dunia ini kita hafal. Allah sudah bilang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tadi yang saya baca surat Yasin. Nanti di hari kiamat mulutmu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutmu nanti di hari kiamat dikunci sama Allah. Dikunci, tahu nggak dikunci? Yang bicara siapa? Bukan lingkungan air tangan kita. Batas hadir dulu kaki kita yang bersaksi. Nanti kalau Bapak dari kiamat, tangan yang ngomong. Oh, tangan kamu dulunya sering bawa apa namanya? Ini saya bawa kamera ketika ada di majlis rumah. Ngomong. Malaikat mengalir mengatakan ini kayaknya dulu yang sering kesuk urusan riba apa jadikan batas hadir dulu kaki pun bersaksi ya Allah ya Allah jangan mana jangan nanya dia itu selalu berada di masih di situ kaki karena dia selalu datang masuk katanya bukan insya Allah ya
apa yang kita lakukan ini pagi hari akan menjadikan asbab kita nanti selamat ketika nanti hari kiamat. Nah, setelah kita berada dalam kubur itu mesti pertanyaan yang ada, menunggu waktu perjalanan yang ada. Dalam kubur ada nikmat kubur. Jangan punya bayangan kita nanti alam kubur kan otomatis nenek moyang kita itu berpuluh-puluh tahun, berarti lama dalam kubur kan gitu. Tapi jangan salah, kalau orang yang mendapatkan nikmat tidur kan mau bagikan orang tidur, orang dalam kubur kalau mendapat nikmat tidur. Entah meninggal 1 Hijriah, nanti hari kiamat 1445 segala macam, seakan-akan kita tidur. Tapi kalau yang ingin mendapatkan sisa kubur ya udah baru ditaruh aja berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah alam kubur maka kita akan dibawa kemana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqalu dikatakan annal khalaiq, sesungguhnya nanti para makhluk idza nusyiru minal quburi yakufuna kufan alal mawadi allati nusyib 'alaiha arba'ina sanatan la yaquluna wa la yusibuna wa yafisuna wa la yatakallamuna. Nanti di hari kiamat kata Allah di dalam hadis ini, sesungguhnya para makhluk nanti idza nusyib, apa nanti mereka akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala min kubur, dari alam kuburnya yang kubur kufan. Jadi setelah alam kubur kita nanti akan dibangkitkan sama Allah dari alam kubur kita yang kubur kufan. Bangkitnya dari mana tempat kita dibangkitkan dari alam kubur itu? Allah berusia alaiha, nanti kalian akan dibangkitkan sama Allah arba'ina sanatan, waktunya sampai 40 tahun. Ini nanti sampai jam berapa? Jam 6 ya. Gak ada kesudu mah, gak usah ini buru-buru. Ini perjalanan hidup kita. Alam kubur kita sudah tahu hasilnya. Tadi yang sudah tahu semuanya alam kubur. Kalau nggak makan tahu mah kita nggak nyampe, karena belum tahu jawab masalah alam kubur. Yang biasa ya musuh kematian sama dengan saya. Setelah alam kubur kita akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yusiu 'alaiha arba'ina sanatan. Kita akan dibangkitkan selama 40 tahun. Layak buruna, selama kita bangkit dari alam kubur tidak dikasih makan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokoknya tidak ada asupan sedikit. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun dalam hitungan akhirat. Wala yusyribun, dan juga tidak dikasih minum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yajlisuna, dan kalian juga tidak diperkenankan duduk seperti ini. Yang kufuan, suruh berdiri menunggu alam hisab setelah alam kubur. Bapak disuruh berdiri alam awal dari alam kubur. Ila nusyiru min kuburihim, bangkit dari alam kubur. Yang kufan adalah mengawali, dibangkitkan dari mana? Tempat kamu bangkitkan. Berdiri Allah diusyu alaiha arba'ina sanatan, bangkitnya selama 40 tahun. Di sini kira-kira umur kita akan berapa? 35. Belum nyampe. Tanggal berapa? 50 ada. Di sini yang umur 40 tahun ada. Berarti saya 40 tahun. Waktu 40 tahun yang saya rasakan ini lama, Pak. Dari mulai kita dilahirkan sampai sekarang. Itu nanti ibaratnya seperti itu. Allah diusulkan arba'ina sanatan. Kita bagi selama 40 tahun, tapi ini itu kan akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kan kita belum pernah di akhirat. Kita ukur satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Dan kita sekarang 40 tahun sudah seakan-akan lama kan. Semuanya akan mengalami hal yang sama. Allah yusyru 'alaiha arba'ina sanatan, la yaquluna, enggak dikasih makan, wala yusribuna, enggak dikasih minum, wala yajlisuna, enggak boleh duduk sama Allah. Diri, ya kemudian pada mawali, kamu berdiri.
tentang kita. Wala yatakallamuna, kamu nggak boleh ngomong sedikit pun juga. Hidup berdiri menunggu hari perhitungan. Gak percaya, tunggu waktunya. Dan kita pun akan ada di sana. Suruh berdiri selama 40 tahun. Berdiri aja begini, tanpa bicara. Ya Allah, capek ini, duduk kagak bisa. Ya Allah, kalaupun saya berdiri nyari sendirian kagak bisa. Ya Allah, saya harus gak kasih minum. Malah yang bulan dan juga dikasih makan. Coba bayangin Pak, 40 tahun. Berarti kalau 1000 dan dunia ini berarti 40 hari. 40 kali 1000 berapa teman? Pokoknya tahunan lah. Selama sepanjang waktu kita akan menuju ke alam besar. Ya. Tapi jangan khawatir. Maka kemudian kita ya Rasulullah, dimana orang belum minum yaumil kiamah. Qala alaihissalam, inna ummat kharab hajilu min asaril wudu. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah, hanyalah orang-orang mukmin di hari kiamat akan tampak, dan dia adalah umatku. Kharab hajilu min asaril wudu, akan tampak cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Asaril wudu, karena asbab dia sering wudu. Berarti nanti di hari kebangkitan yang tampak hanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan bias cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Asal wudu, karena asbab sering wudu. Kalau udah sering wudu, pasti dia sering sholat. Berarti dia orang-orang yang sering sholat. Makanya udah tenanglah, kalau bapak sering sholat, walaupun nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak dikasih duduk sama Allah, nggak boleh bicara, cahaya kita akan kelihatan. Nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang pasar 40 tahun akan diselamatkan sama Allah. Setelah itu pastinya kita akan menunggu kapan itu kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada di atas radhiyallahu anhu, qala yusadu mizan yaumal qiyamah. Setelah 40 tahun kita menunggu, maka yusadu mizan akan digelar sama Allah di hari kiamat. Ala umudin tuli qulubi minha ma bainal masyriq wal maghrib. Maka mizan itu akan digelar sama Allah dari kiamat, yang jaraknya itu bainal masyriq wal maghrib, jaraknya di antara belahan timur dan barat. Misalkan begini, ini mizan timbangan, ini kiri itu yang jelek, yang kanan hasanah. Jaraknya bainal masyriq wal maghrib. Jarak mizan yang saitan wa hasanat bainal masyriq wal maghrib. Katiban fi dunia, itu bagaikan piring di dunia. Jadi dunia ini nanti akan menjadi salah satu pilihan mizan kita, karena di kiri jaraknya bainal masyriq wal maghrib, dan kita akan satu demi satu akan menghitung amal kita, baik buruk yang akan ditimbang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mizan itu ditimbang, kata Kanjeng Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqal jisron ay wa wasirat ala matani jahannam mudkhadatun musliqatun. Setelah mizan digelar sama Allah, setelah perhitungan itu dimulai sama Allah, maka kemudian Allah jadikan sebuah jembatan, aywahu sirat, atau yang namanya siratul mustaqim.
mustaqim alamat dari jahanam itu tepat berada di tengah-tengah neraka jahanam. Dibentangkan sama Allah, ditarik pas di tengah, bukan di pinggir loh Pak. Kalau di pinggir, kalau jatuh kan bisa merangkak ke atas. Ini di tengah perjalanan kita. Jadi setelah mizan ini sama Allah, maka kemudian Allah ciptakan khulqa alannar jisran aywa wasirat alamat dari jahannam mudkhadatun wa musriqatun. Kemudian digelarnya jembatan siratal mustaqim. Mudkhadatun itu apa? Licinnya luar biasa. Wa musriqatun, dan sirat itu nanti amat sangat amat sangat menjatuhkan dan kamu mudah terpleset. Semuanya nanti akan melewati siratal mustaqim. Yang namanya siratal mustaqim itu adanya alamat dari jahanam, tengah-tengah di atas neraka jahanam, dan itu mudkhadatun. Apa itu? Licinnya, di atas licin yang ada. Coba, licinnya luar biasa. Kalau kita tahu luhur banyak, kita gini kan juga mau preset. Itu beratnya siratal mustaqim seperti itu, dan itu terbelah menjadi sabun konot, sabun kitron. Jadi terbelah menjadi 7 helai rambut yang kita punya. Udah satu helai rambut yang dibelah 7, licinnya luar biasa. Kira-kira kita gampang nggak terpreset? Nah, gampang banget. Nah, makanya kalau kita amal kita sedikit, ketika mizan kita ditimbang, yang sedikit amal baiknya, yang berat amal buruknya, otomatis ketika lewat siratal mustaqim terjatuh. Kalau terjatuh, ya tentunya wallahu a'lam bishawab. Jatuhnya di depan surga masih jauh, jatuhnya di tengah, dalamnya luar biasa. Ya Allah, maka ketika siratal mustaqim digelar sama Allah, yus'alu, kalian akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, anis sholati, ditanya dari sholat kamu apa yang kamu lakukan. Anis sholat, ditanya tentang puasa kalian. Anis sodaqah, ditanya tentang sodaqah kalian. Wa anis silaturahmi, ditanya tentang silaturahmi kalian. Semuanya ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ditimbang, sebelum kita melangkah pilihan neraka jahanam, di siratal mustaqim, di awal ditanya dulu anis sholati. Kalau ketika ditanya tentang sholat sudah benar, ditanya tentang puasa sudah benar, Rasulullah itu di sampingnya sambil berdoa, salim ya Rabb, salim ya ala ummati. Ya Allah, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Tidak ada selain Nabi Muhammad yang berdoa seperti itu. Ketika siratal mustaqim, Rasulullah itu berdiri. Ketika umatnya ditanya sama Allah tentang sholatnya, zakatnya, puasa, silaturahmi, berbakti dengan orang tua, Rasulullah mengangkat tangan, salim ya Allah, salim ya Allah, salim ya Allah, kalau nanti. Kalau bukan Nabi kita tak ada. Bersyukur saja. Hanya Rasulullah, enggak ada kita. Tidak siratal mustaqim. Untuk musyrikatun. Rincinya luar biasa. Kamu akan terpleset. Tapi diperlukan waktunya. Yang menjadi muhasabah kita saat ini, apakah nanti kita diselamatkan daripada siratal mustaqim? Kalau kita pengen diselamatkan, karena semuanya nanti melewati siratal mustaqim, bi'aqdamihi, kalian diperkenankan silakan lewati siratal mustaqim bi'aqdamihi dengan telapak kalian. Tapi jangan khawatir. Kalau orang-orang yang biasa membaca sholawat,
Bimuro kabi bijana ini lewat siratal mustaqim, bukan dengan telapak kaki, tapi dengan menggunakan hewan kurban ibadah kita. Makanya Bapak, kalau pengen selamat, habis ini ada lebaran haji, ya, itu sebagai wasilah penolong kita nanti. Kalau kita sudah berkorban, itu nanti kita akan naiki. Ya. Maka orang-orang yang hanya berkorban itu yang nanti diperkenankan Bimuro kami bisa nanti silahkan naikin lewat pegangan kalian. Sebenarnya kalau kita tahu ilmu, walaupun siratal mustaqim itu licinnya luar biasa dan amat sangat menjatuhkan, insya Allah dengan salah satu tadi sholat kita, zakat kita, ibadah-ibadah yang lain, insya Allah kalian akan selamat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita ini umat yang disayang sama Allah, disayang sama Nabi. Rasulullah nggak rela, padahal Nabi semua sudah duduk di atas singgah tidak sudah Allah. Ada satu kursi yang nggak ditempati. Kursi siapa? Kursinya Nabi Muhammad SAW. Ini kursi siapa? Kursinya Nabi. Kenapa Rasulullah belum hadir? Karena dia masih mikirin umatnya. Rasulullah nggak rela kalau umatnya belum sudah semangat. Rasulullah nggak rela kalau umatnya belum masuk sudah semangat. Rasulullah nggak rela kalau sebelum umatnya masuk semua. Kalau Nabi yang lain tak duluan. Kalau Rasulullah yang dipikirin umatnya, maka sering-sering kita bersolat. Insya Allah di bulan puasa ini pun sama. Satu minggu sebagian kecil di bulan Ramadan dimakna qiyam dengan makna qiyam. Salah satunya ada an-tusalliya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sedikit menghidupkan di malam hari di bulan suci Ramadan itu memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selamatlah kita. Selamat semuanya, alam kubur selamat, alam barzah selamat, alam mizan selamat, alam sirat selamat. Saya hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun suara saya agak terpaksa beristilah, semoga saya ntar malam suara saya ada lagi bisa isi lagi. Saya harapkan seperti itu. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita. Kita yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di situ disebutkan kita dalam hadis qudsi qalu duba di umat Muhammad. Para malaikat berkata, beruntunglah kalian itu menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para malaikat pun ingin menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini sudah berada di di zona umatnya kanjeng Muhammad SAW. Buktinya kita memang berada setelah Nabi Muhammad dan kita senantiasa mengamalkan apa yang sudah Rasulullah contohkan, dan yakin dengan senantiasa kita duduk di majelis ini kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bulan suci Ramadan. Senantiasa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga asbab qiyam kita, asbab siap kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab duduknya kita di majlis ini Allah jadikan zaman halal, zaman mahfuz. Majlis ini adalah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga asbab majlis kita di pagi hari ini kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dengan majlis seperti ini juga, mari sama-sama doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan anak istri kita semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan daripada anak-anak kita yang soleh dan soleha. Asbab majlis kita di bulan suci Ramadan ini, semoga kesulitan yang ada dapat kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab majlis ini apabila para jamaah keluarganya ada yang sakit,
angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa kullu iman sholihah wa nil qabul wa husnul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fa'fu 'anna ya karim. Fa'fu 'anna ya karim ya Allah. Fa'fu 'anna ya karim ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Ya man bi abdi wa yaghfir lana ya Allah. Ya dzal jalali ya rahim ya Allah. Ya dzal jalali ya rahman ya Allah. Ya aziz ya ghaffar ya Allah. Ya aziz ya ghaffar ya Allah. Ya aziz ya ghaffar ya Allah. Ya jabbar ya qahhar ya Allah. Ya jabbar ya qahhar ya Allah. Allah ya Allah, rahman dunya wal akhirah ya Allah. Rahman dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma inna a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shalihan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka akhlaqan 'aliyah wa nas'aluka syukran 'aliyah wa nas'aluka bina ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana ya Allah. Du'ana wa hajatana ya Allah. Du'ana wa hajatana ya Allah. Wa sirana ya Allah. Wa salatana ya Allah. Wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qadrana ta'khusana ta'abudana wa taqassur ya Allah. Ya rahmati kaya arhamar rahim. Allahumma ya Allah, maj'alna wa iyyahum min ahlil khair ya Allah. Wa min ahli jannah ya Allah. Wa min ahli haji ya Allah. Wa min ahli ibadah ya Allah. Wa min ahli shadaqah ya Allah. Wa min ahli siyam Ramadan ya Allah. Wa min ahli siyam Ramadan ya Allah. Wa min ahli siyam Ramadan ya Allah. Allahumma ya jami'an nasi yawmin la rayba fihi inna Allah alayhi kulli mi'ad ijma' baini wa baina furudil 'ilmi an-nafi'i al-baraki wa tarakkuni bi jami'il maqamati al-'aliyah wal a'la ya Allah. Allahumma ya Allah, tawil umurana fi ta'atillah ya Allah. Tawil umurana fi ta'atillah ya Allah. Tawil umurana fi ta'atillah ya Allah. Ya Allah, na'udzu bika bismika Allah. Ya Allah, na'udzu bika bismika Allah ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah. Ya aziz ya ghaffar ya Allah. Ya aziz ya ghaffar ya Allah. Bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul